Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 1. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Teman-teman, mulai hari ini kita akan masuk ke blok materi sirah. Teman-teman sudah mengambil buku sirah yang seperti ini? Sip, alhamdulillah. Yang belum, segera diambil ya. Di sekolah nanti bisa bertemu dengan Mas Hamzah untuk pengambilan buku sirah. Nah, bagi yang sudah mengambil, sekarang dibuka di halaman 9 tentang Nabi Adam. Kak Rois akan menceritakan tentang Nabi Adam kepada teman-teman. Jadi, zaman dahulu sekali, saat di bumi itu masih belum ada manusia, Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Karena Nabi Adam adalah Nabi yang paling pertama, manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Nabi Adam diciptakan itu dari tanah. Dari tanah oleh Allah diciptakanlah Nabi Adam. Sehingga jadi Nabi Adam. Nah, sedangkan malaikat itu sudah ada dari dulu sebelumnya Nabi Adam diciptakan dari cahaya. Jadi manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya. Dan ada satu lagi, yaitu jin atau syaiton. Itu diciptakan dari api. Saat zaman dahulu, Nabi Adam itu ditempatkan oleh Allah di surga. Akan tetapi, ada yang tidak suka Nabi Adam di surga. Mereka adalah syaiton. Mereka tidak suka Nabi Adam berada di surga. Karena dengan Nabi Adam di surga, mereka terusir. Karena mereka tidak mau patuh kepada Allah. Syaiton-syaiton ini, jin dan iblis, dimasukkan ke dalam neraka. Karena tidak mau patuh terhadap Allah. Karena mereka merasa tidak suka Nabi Adam di dalam surga, mereka menghasut Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diberi Allah surga, diberi Allah kenikmatan untuk masuk surga, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah jangan mendekati pohon ini. Kata Allah seperti itu. Pohon apakah itu? Namanya adalah pohon kuldi. Yang mana di pohon itu tumbuhlah buah kuldi. Allah memerintahkan Nabi Adam, kamu boleh di surga mau ngapain aja, tapi jangan mendekati pohon itu. Nah, setan dengar itu, setan nguping. Oh, Nabi Adam tidak boleh mendekati pohon kuldi. Kalau dia mendekati pohon kuldi, berarti dia akan dikeluarkan dari surga. Setan senang, karena dia punya cara untuk menghasut Nabi Adam. Kemudian saat Nabi Adam sudah di surga, Allah menciptakanlah perempuan pertama kali di dunia dan di akhirat yang ada di alam ini, yaitu adalah Hawa. Diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Hawa itu adalah perempuan dan Nabi Adam adalah laki-laki. Nah, saat mereka berdua sudah ada di surga, setan membisiki dengan bisikan-bisikan yang banyak sekali. Makan aja itu buah kuldinya, diambil. Tapi Nabi Adam menolak. Terus menerus setan dengan tipu dayanya menipu Nabi Adam. Setan menipu Nabi Adam hingga Nabi Adam tanpa sadar mendekati ke buah kuldi dan mengambilnya. Sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diperintahkan Allah ke bumi. Akan tetapi setelah itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan merasa salah, mohon ampunan kepada Allah dan Allah mengampuni. Karena pada dasarnya, pada awalnya Nabi Adam itu memang diciptakan untuk menjadi pemimpin di bumi, khalifah di bumi. Nah, jadi setelah Nabi Adam menjadi khalifah di bumi, nanti manusialah yang akan mengatur bumi seluruhnya. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan binatang, memanfaatkan tumbuhan. Makanya sekarang binatang ada yang ditunggangi seperti kuda, ada yang dimakan seperti ayam. Juga ada pepohonan-pepohonan yang dimanfaatkan untuk menjadi rumah dari kayu-kayu tersebut. Nah, dari awal itulah sejarahnya Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah, itu bab pertama tentang Nabi Adam. Bab kedua, Kak Rois akan menceritakan tentang Nabi Idris. Tapi bagi teman-teman yang ingin mempause video ini, bisa di-pause sekarang jika ingin minum, makan, atau beristirahat sejenak. Ya, jika sudah,
sekarang kita lanjut ke Nabi Idris. Nabi yang kedua. Nabi yang kedua adalah Nabi Idris. Jadi kalau ditanya teman-teman siapa Nabi yang kedua? Nabi yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini hebat sekali. Kenapa bisa hebat? Karena Nabi Idris ini diberi Allah kecerdasan. Jadi pada zaman dahulu sekali saat orang belum ada kendaraan, belum ada motor, belum ada sepeda dan lain-lain, orang masih mengendarai kuda. Tapi tahu nggak teman-teman, siapa orang yang pertama bisa mengendarai kuda? Ya, itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris yang bisa pertama kali mengendarai kuda, bisa menjahit seperti pakaian. Pakaian ini kan dijahit, tapi jika zaman sekarang sudah ada mesin jahit, sehingga mudah. Zaman dahulu yang pertama kali mengajarkan untuk menjahit adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris menjahit, di setiap jahitannya Nabi Idris dengan tahu teman-teman? Dengan bertasbih, dengan berzikir. Jadi Nabi Idris saat menjahit sambil berzikir subhanallah. Kalau sebelum menjahit jangan lupa mengucap bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Sehingga Nabi Idris menjahitnya bisa lihai. Karena saat dia menjahit, saat dia melakukan sesuatu, dia sambil berzikir, betul. Dan pada saat zaman Nabi Idris ini juga, Nabi Idris mengajarkan tata cara menulis. Tapi dulu menulisnya tidak di kertas, teman-teman. Menulisnya itu di pelepah pohon. Pelepah pohon itu seperti kulit pohon. Nah, kemudian ditulis, diberi tinta di sana. Ya, itulah Nabi Idris dengan segala kecerdasan Nabi Idris. Sangat cerdas sekali Nabi Idris yang mengajarkan kita banyak hal. Ya. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh. Tapi di dalam buku kelas 1 ini, Nabi yang ketiga yang akan kita bahas adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud. Ya. Nabi Hud itu dikirim oleh Allah kepada kaum yang namanya kaum Ad. Kaum itu apa Kak Arois? Kaum itu adalah suatu generasi. Misalnya kita di negara ini namanya adalah kaum Indonesia. Jadi kaum Ad itu ya juga besar senegara. Mungkin sekota juga bisa, sepulau juga bisa, kabupaten. Jadi seperti kita ini kaum Indonesia, Nabi Hud dikirim ke kaum Ad. Kaum Ad itu sudah banyak sekali mendapat rezeki dari Allah. Pertama, kaum Ad itu kuat-kuat dan tinggi-tinggi. Tinggi dan kuat. Jadi kalau kaum Ad melakukan pekerjaan, itu sangat mudah. Mau mengangkut barang yang berat pun mereka juga kuat. Itu rezeki dari Allah. Jadi jika teman-teman ada yang badannya kuat, tinggi dan besar, jangan lupa bersyukur. Oke? Alhamdulillah. Yang kedua rezekinya kaum Ad adalah mereka diberi tanah yang subur. Subur itu bagaimana? Jadi jika kaum Ad mau menanam tumbuhan, apapun misalnya mau menanam beras, itu sangat mudah tumbuh. Mudah tumbuh. Kan teman-teman mungkin pernah lihat ya, ada kebun yang banyak pohonnya, tapi tidak ada buahnya. Nah, itu karena tanahnya kurang subur. Kalau tanah yang subur, itu nanti buahnya bisa banyak. Nah, kaum Ad itu mau menanam tanaman apa saja, alhamdulillah bisa subur. Itu rezeki dari Allah. Dan kaum Ad itu diberi kepandaian, kepintaran dalam membangun bangunan. Jadi bangunannya kaum Ad dulu sudah lebih bagus dari bangunan-bangunan negara lain. Seperti itu. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud untuk mengajarkan kaum Ad mengenal Allah. Agar kaum Ad bisa bersyukur dengan segala sesuatu kebaikan yang diberikan Allah kepada kaum Ad. Akan tetapi, bukannya kaum Ad mau mengikuti Nabi Hud, tapi kaum Ad malah mengejek. Ah, kamu itu orang gila. Ngapain datang-datang nyuruh nyembah yang tidak terlihat? Kaum Ad malah lebih suka menyembah patung. Padahal patung itu mereka yang membuat sendiri, dipahat dari batu besar, dipahat, dijadikan patung, kemudian mereka sembah sendiri. Kan aneh ya teman-teman? Iya, karena dulu mereka itu dihasut oleh syaitan juga. Syaitan itu tidak suka manusia menyembah Allah. Nah, kalau ada teman-teman yang mau sholat atau mau beribadah susah, itu siapa tahu ada syaitannya. Harus sering-sering beristighfar ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi
Kaum Ad sudah dibujuk syaitan untuk jangan menyembah Allah, sembah patung saja. Mereka mengusir Nabi Hud, menggila-gilakan Nabi Hud, sampai Nabi Hud itu rencana mau dibunuh. Tapi Nabi Hud tetap bersabar, tetap mengajak. Akhirnya ada beberapa kaum Ad yang mau ikut Nabi Hud. Setelah kaum Ad itu sudah tidak mau lagi sama Nabi Hud diusir. Nabi Hud dan orang-orang yang sudah mengikuti Nabi Hud pergi dari kaum Ad. Setelah itu kaum Ad mendapatkan azab, yaitu kaum Ad diberi angin, tapi anginnya itu sangat panas. Yang sangat panasnya itu sampai mereka tidak kuat untuk hidup. Itulah azab atau akibat dari orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi 3 nabi yang sudah Kak Rais jelaskan untuk pertemuan kali ini. Teman-teman, jika masih ada yang belum paham atau kurang jelas, bisa diulang videonya. Oke? Baik, alhamdulillah. Oh iya teman-teman, Kak Rais mau memberikan tugas untuk pertemuan kali ini adalah teman-teman menyanyikan 25 nabi dengan versi teman-teman sendiri. Kemudian boleh di video, boleh rekaman suara, dikirim ke WhatsApp-nya Kak Rais. Nanti teman-teman bisa minta tolong ke ayah, bunda, atau mungkin kakek, nenek, atau om, pak de, tante, bude, untuk membantu teman-teman mengirimkan ke Kak Rais. Agar nanti Kak Rais nilai dan Kak Rais balas teman-teman dengan ucapan yang baik. Insya Allah. Siap teman-teman? Alhamdulillah. Jika sudah seperti itu, Kak Rais cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman paham dan ilmunya bermanfaat. Dan ingat, dikerjakan tugasnya. Dan jangan lupa, kalau belum paham, diulang lagi videonya. Dan ditunggu video-video Kak Rais selanjutnya. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.